Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu Tri Wahyuni. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Gimana perasaan Ibu Tri hari ini? Perasaan saya ya sudah lebih sedikit tenang lah, Pak ya, Ya, dibanding kemarin gitu kan. ya, Ya, alhamdulillah. karena adanya berita duka kemarin kan. Ya, Tapi saya harus semangat lagi, Pak, untuk ya, kegiatan itulah yang berpenggerak saya ini. ya Semangat itulah lagi. saya senang dengan Ibu Tri Wahyuni ini semangat sekali seperti itu. Iya. Mhm. Alhamdulillah, Pak, banyak dukungan juga dari kawan-kawan. Jadi ya Ya, tambah lebih semangat gitu, Pak. siap, siap, Dari siap. fasilitator kan sudah memberikan solusi gitu. Pak Wahyudi juga Ya. yang akhirnya Siap, siap, siap. mau dipasangkan Aman. dengan saya gitu kan, Pak. Aman, Bu, aman, Bu, aman. Baik. Oke, Bu, gimana? Oke, Pak. Siap, Pak. Kita Oke. lanjut aja, Pak. Iya, siap. Selamat siang, Pak Wahyudi. Selamat siang, Ibu Tri Wahyuni. Pak Wahyudi lagi sibuk nggak ya? Kebetulan saya hari ini tidak ada jam mengajar, Bu ya. Jadi saya banyak waktu untuk kita ngobrol. Ya, kira-kira apa nih, Bu, yang bisa saya bantu untuk Ibu nih? Saya ini ingin cerita, Pak, sebenarnya sharing-sharing lah gitu, cerita Ya, tentang kondisi di kelas saya akhir-akhir ini, Pak, gitu. Ya, boleh, Bu. Kira, Begini, Pak, ya, jadi akhir-akhir ini kan murid-murid di kelas saya itu kayak apa ya, Pak, ya, kurang antusias lah, Pak, dalam hmm, mengikuti pembelajaran saya gitu, Pak. mhm. Baik, baik, Bu. Ya, boleh, Bu ya. Kalau boleh saya tahu, Bu, kira-kira Ibu eh, merasa itu di kelas berapa, Bu? Untuk murid-murid Ibu itu yang kurang antusias seperti itu, Bu. Ini, di kelas 11, Pak. Jadi Oh, di kelas kebetulan saya itu 11. mengajar di kelas 11 gitu, Pak. Oh ya. Iya. Oh, mohon maaf, Bu, Ibu ngajar bidang studi apa, Bu? Oh, Pak, iya, saya mengajar biologi, Pak, di kelas 11. Baik, baik, baik. Oh, begitu Bu Iya. ya. Jadi Iya, Ibu merasa itu murid-murid Ibu di kelas 10 Bu ya tadi ya, kalau nggak salah. kelas 11, Pak, Oh, di kelas kelas 11. 11 ya, mohon maaf ya. Di kelas 11 ya, tentunya tadi Ibu bercerita bahwa di kelas 11 itu siswa-siswi Ibu itu kurang antusias pada saat Ibu mengajar pelajaran biologi, Bu ya. Eh, pada Iya. saat Ibu mengajar pelajaran biologi itu anak-anak kurang antusias. Baik, Bu. Kalau begitu, nah, apa nih yang ingin Bu Tri dapatkan selentingan obrolan kita pada hari ini, Bu? Kira-kira apa, Bu ya, yang Ibu ingin dapatkan seperti itu? Saya ini pengen tahu aja, Pak, kenapa ya murid saya ini memang, mengalami penurunan gitu, dalam semangat belajar, dan Mhm. saya juga ingin mendapat solusinya gitu, Pak, Oh, dengan baik. permasalahan saya ini gitu. Baik, 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 Bu. Oke. Sehingga bisa mereka untuk meningkatkan apa ya, antusiasnya lah, Pak, dalam pembelajaran biologi ini gitu. Oke, Bu ya. Nah, tadi kan Ibu berbicara tentang antusias siswa, Bu ya. Nah, menurut pengalaman Ibu Tri nih, pada saat melihat murid-murid Ibu di dalam kelas ini, Bu. Nah, siswa yang antusias dalam belajar itu menurut Ibu Tri nih,
ya, seperti apa sih sebetulnya kalau siswa itu antusias belajar seperti itu? Menurut Ibu Tri, kira-kira seperti apa, Bu? Kalau menurut saya sih Pak, kalau siswa yang antusias itu ya harusnya, lebih fokus Pak ya, fokus Hmm, dalam kegiatan pembelajaran, nah, kemudian aktif, ya, adanya bukan hanya satu seorang saja yang aktif, tapi betul. seluruhnya bisa aktif gitu Pak, kayak jadi adanya guru tuh jadi yang lebih berpusatlah kepada peserta didik kayak gitu Pak. Betul. Lebih apa ya, anak-anaknya lebih aktif, itu Pak. Oke. Pengennya sih Pak ya. Iya ya. Baik Bu ya. Tadi Ibu mengungkapkan bahwa ketika siswa itu aktif ya tentunya siswa itu harus fokus Bu ya. Nah, Iya, ketika siswa itu fokus maka keaktifan siswa itu akan lebih gitu, lebih gembira gitu Bu ya dalam menerima iya, lebih pembelajaran senang jadi Pak. Heeh. jadi senang ya. Nah, itu Iya, lebih senang Pak. idealnya memang begitu Bu, idealnya memang begitu. Nah, eh, kalau sekarang ini kan sekarang ini ya kita buatlah nih sebuah skala nih. Skala 1 sampai 10 Bu nilainya. Nah, itu menjadi kriteria pada siswa yang antusias itu berada di angka 10 Bu. Jadi kalau 10 itu Iya, antusiasnya tinggi gitu. Nah, paling tinggi Pak ya. ya paling tinggi seperti itu. Nah, dari 1 sampai 10 itu menurut Ibu Tri, nilai-nilai murid-murid Ibu Tri itu ya di skala berapa, Bu? Antusiasnya seperti itu. Kalau menurut saya sih Pak masih sangat agak jauh lah Pak ya dari skala 10 ya Pak ya. Ya. Skala 5 Pak, skala 5. Oh, baik, baik. Itu Mhm. kan menurut pengamatan Ibu Tri ya. Iya, Nah, heeh. jadi menurut pengamatan Ibu Tri nih, eh, kira-kira nih, hal apa sih yang membuat murid-murid Ibu Tri itu pada skala 5 antusiasnya, Bu, ketika Ibu mengajar pelajaran biologi di dalam kelas, seperti itu. Menurut saya sih Pak, dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin ya Pak ya, mungkin ya, Ya, lebih monoton. Jadi betul. sayanya yang lebih banyak, apa ya, kayak ceramah gitu, apa ya, Hmm, mengajarkan siswanya saya yang lebih aktif kayak gitu Pak dibandingkan betul. siswanya. Jadi mungkin siswanya tidak punya kesempatan untuk, bertanya dan juga mungkin Hmm. ada yang malu-malu gitu Pak, Ya, ya, ya. gitu Pak. Oke. Baik, baik, Bu ya. Ada lagi, Bu, yang bisa menyebabkan murid-murid itu dengan skala antusias 5 tadi, Bu? Kira-kira? Mungkin anak saya kan memang agak kurang ini Pak ya, suka dengan anak ribut di kelas Pak ya, jadi berisik Ya, gitu kan. Mungkin ya. anak-anak tuh segan gitu akhirnya untuk memberikan apa ya, kayak pertanyaan, berpendapat. Nah, Iya, iya, bisa oke, jadi oke. gitu Pak. Oh, begitu, Bu ya. Oke. Jadi di kelas Ibu Tri nih yang lebih banyak bicara itu tadi saya dengar dari Ibu Tri bahwa Ibu lebih banyak berbicara, Bu ya daripada siswanya. Bukan begitu, Bu? Iya, heeh, Oh, iya Pak. gitu. Baik, baik, Sayanya baik. yang lebih kayaknya lebih aktif bicaranya tuh saya gitu. Ya, ya, Akhirnya baik, nggak baik. beri kesempatan kali Pak ya. Baik, baik. Nah, Heeh. menurut Ibu Tri nih, ya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mendorong antusias siswa itu biar belajarnya itu lebih senang, lebih menyenangkan, lebih menarik gitu, lebih antusias lagi gitu, ya lebih oke lagi gitu. Kira-kira menurut Ibu Tri ini apa ya? Kira-kira yang bisa mendorong mereka itu ke depan tuh supaya ketika Ibu Tri melakukan pembelajaran atau memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Ibu Tri lebih semangat lagi seperti itu. Jadi bagaimana? Hal apa yang bisa mendorong mereka itu kira-kira menurut Ibu Tri nih? Kalau menurut saya Pak ya, karena pelajaran biologi itu harusnya ya lebih ke alam kali Pak ya mungkin ya. Jadi mendingan saya bawa siswa itu sekali-sekali ke lingkungan sekitar gitu, dekat dengan sekolah gitu, membawa mereka Ya, keluar, pembelajaran di luar kelas lah gitu Pak ya. ya, Jadi, sehingga lebih
membuat anak lebih aktif. Dan bisa juga kali Pak, saya ini kan kadang-kadang males juga tuh Pak ice breaking gitu Pak ya. Iya, iya. Bisa saya tambahkan gitu ice breaking sehingga anak lebih fokus gitu Pak. Baik, baik, baik. Begitu Bu Mhm. ya. Oke, oke. Iya, Nah, itu kan tadi dari metode pengajaran yang Ibu berikan. Nah, selain metode pengajaran dan menggunakan ice breaking Ibu kepada siswa Ibu tadi, kira-kira nih apalagi ya yang Ibu berikan yang bisa membuat siswa Ibu itu mudah memahami materi yang Ibu sampaikan di depan kelas, Bu. Nah, trik apa kira-kira menurut Ibu? Sehingga anak-anak itu lebih memahami gitu apa yang menjadi esensi pembelajaran yang akan Ibu berikan, tentunya pembelajaran yang bermakna berpusat pada murid Bu. Kira-kira seperti apa Bu? iya. Kan, kalau saya nih memang sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan IT sudah, Pak, ya, tapi Ya, kurang menarik kalau menurut saya, Pak. ya, Jadi mungkin saya lebih berinovasi lagi, misalnya kalau dalam pembelajaran dengan memanfaatkan IT itu bisa menggunakan gawai mereka, mereka kan suka nih, Pak, dengan handphone-handphone gitu, Pak, ya. ya, Main handphone suka kan, jadi ya, dimanfaatkan aja kesukaan mereka main handphone tadi betul. kan. Jadi bisa memberikan kuis gitu, Pak, ya, kayak Iya, iya, kuisis gitu kan. iya, Dari materi-materi itu buat kuisis, nah mereka bisa menjawab cepat langsung dari gawai mereka. betul. Seperti itu kayaknya, Pak. Oke, oke. Mhm. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang bisa Ibu tampilkan gitu? Kira-kira apa lagi nih? Kira-kira ada lagi nggak kira-kira? Mungkin bisa juga nanti tugas-tugasnya kan, bisa apa ya, kayak memberikan mereka kesempatan gitu, mereka bisa ke media sosial gitu, Pak. Ya, Dari ya. tugas-tugas, bisa nanti tugas-tugasnya kita masukin di TikTok mereka ataupun Betul. di Nah, oke, ya, oke, oke. di YouTube gitu, Pak, ya, sehingga Iya, mereka lebih semangat lah gitu. iya, iya. Betul sekali, Iya, Putri. Betul sekali, memanfaatkan betul sekali. teknologi yang lebih canggih lah gitu, Iya. Pak. Tentunya pembelajaran menarik itu sangat luar biasa ya, Iya, bisa memberikan antusias kepada mereka ya. Betul sekali, Putri. Ya, zaman sekarang ini kan sesuatu teknologi itu tidak bisa dipisahkan lagi, Bu. Tidak bisa dipisahkan dari mereka. Justru kita itu sebagai guru harus memanfaatkan teknologi tersebut. Dan sekaligus ya iya. Sesuai kita zaman, Pak, ya. iya betul ya, sekaligus kita Mhm. itu menjadi sumber belajar yang Ibu katakan tadi. Wah, saya yakin Ibu, saya yakin betul kalau ini yang Ibu lakukan Ibu ya. Saya sekali lagi saya yakin bahwa eh, siswa-siswi Ibu itu akan lebih antusias dalam menerima pembelajaran yang Ibu berikan di dalam kelas. Saya yakin, Bu. Dan saya yakin betul nanti ketika treatment yang Ibu lakukan, apa-apa yang Ibu ceritakan tadi itu sudah sangat-sangat luar biasa dan bisa menjadi meningkatkan antusias lagi ketika siswa-siswi Ibu belajar di dalam kelas. Nah, sekarang nih Bu ya, eh, yang mana nih menurut Ibu Trini yang Ibu bisa lakukan nih, yang bisa Ibu lakukan nih pada waktu dekat gitu untuk mencapai pembelajaran yang menarik untuk siswa itu, Bu. Kira-kira apa tuh Mhm. yang bisa Ibu lakukan? Kayaknya sih, Pak, ya, karena kan saya juga harus kolaborasi kayaknya, Pak, dengan teman sejawat saya yang sama mapelnya gitu kan. Ya, Jadi bisa bisa apa ya, membuat apa ya, pembelajaran nanti kita buat RPP bersama dengan rekan sejawat, tentang nanti masukin metode-metode tadi yang ada pembelajaran teknologi tadi, Pak. Ada betul. kolaborasi lah gitu, Pak, nanti bertanya Ya, dengan ya. apa ya, saling teman sejawat gitu, rekan sejawat saya gitu, Baik, Pak. baik, baik, baik. Ya, Mhm. baik ya. Bagus sekali, Bu. Ya, saya dapat merasakan ya ketika Ibu sangat antusias sekali dalam menerapkan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat tadi. Terus lebih menarik lagi seperti itu. Tadi kan Ibu bercerita menggunakan ice breaking, terus menggunakan PPT. Ya, itu sangat sudah luar biasa, Bu. Nah, kira-kira nih, tadi kan Ibu bicara mengajak rekan kerja nih Iya, untuk merancang desain yang Ibu eh,
rancang ya dalam Iya. pembelajaran Ibu itu. Nah, kira-kira ada Bu, siapa Bu orangnya Bu yang bisa Ibu minta bantuan seperti itu? Kayaknya Ibu Fitriani, Pak. Oh ya, Kebetulan Bu Fitriani ini sudah saya lihat sudah menerapkan eh, apa ya pembelajaran berdiferensiasi Pak oh di begitu. kelasnya itu sudah banyak dari diferensiasi kontennya kemudian Ya, diferensiasi prosesnya sudah jalan gitu dari baik, yang baik. disampaikan juga gitu Pak. Baik, jadi Ibu Fitriani ini ya, Fitriani Bu ya, Ibu Fitriani ini Iya Pak, Bu bisa Fitriani. sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasinya, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin itu bisa Ibu ajak untuk berdiskusi dengan beliau, apa namanya bisa share, terus bisa diajak bareng untuk merancang sebuah pembelajaran yang menarik lagi sehingga anak-anak ini bisa menjadi antusias lagi untuk belajar bersama Ibu. Oke, begitu Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa bertemu dengan Ibu Fitriani ini membahas tentang atau berdiskusi tentang bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik atau berdiferensiasi lah dalam kelas gitu. Kira-kira kapan Bu? Besok lah kayaknya masih cepatnya lebih cepat lebih baik kayaknya Pak. Baik. Iya. Kayaknya besok deh Pak. Nanti saya tanyakan sama Bu Fitriani ada nggak apa ya tugas apa dia kegiatannya gitu. Kalau Baik. misalnya memang itu nanti kita diskusi gitu Pak. Minta Baik, apa, baik. luangan waktu dari Bu Fit lah gitu Pak nanti. Baik, baik. Wah, Hmm. bagus sekali, Bu. Treatment Ibu luar biasa sekali, Bu Tri. Ya, lebih cepat, lebih baik, Bu ya. Baiklah, kalau begitu, nah dari panjang lebar kita cerita-cerita nih tadi, Bu. Nah, kita cerita-cerita nih tadi. Kira-kira apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita berdua pada hari ini, Bu? Iya Pak ya. Jadi di awal tadi kan saya nih masih bingung gitu Pak dengan kondisi saya, siswa saya ini yang tidak antusias gitu Pak ya dalam mengikuti kegiatan belajar dengan saya. Nah, di akhir ini saya menyadari apa yang membuat siswa saya itu tidak apa ya, tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Ya, Dan setidaknya ya saya sekarang saya paham apa yang harus saya lakukan gitu Pak ya. baik, baik. Eh, untuk mendorong mereka lebih semangat belajar lagi Baik, dalam baik, pembelajaran biologi, baik, Bu. gitu Ya, Pak. Dan baik ya. mudah-mudahan nanti saya lebih dirindukan lah gitu sama anak-anak saya Pak, ketika Mantap, dalam mantap sekali, Bu. kegiatan pembelajaran seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali ternyata Ibu Tri ini antusiasnya. Ternyata eh, Ibu semangatnya luar biasa ya untuk mendesain sebuah pembelajaran yang menarik, yang membuat anak-anak itu terrespon untuk belajar bersama Ibu Tri. Oke, good luck ya buat Ibu Tri Wahyuni ya. Nanti tolong ya saya dikabari Bu ya jika ada perkembangan siswa-siswi Ibu ketika treatment itu sudah Ibu lakukan di dalam kelas Ibu. Tolong kabarin saya, tolong beri sedikit pemahaman kepada saya, treatment kepada saya, trik-trik Ibu yang sudah Ibu lakukan sehingga siswa-siswi Ibu lebih antusias lagi Ibu belajar. Jadi tolong dikabari saya Bu ya ketika itu sudah berhasil Ibu lakukan di kelas. Siap Pak, insya Allah saya akan kabari Bapak. Baik. Terima kasih ya Pak ya, atas Baik, sharing Bapak. baik. Luar biasa sekali semangatnya. Tentunya perasaan Ibu luar biasa sekali dalam menelaah masalah-masalah serta menemukan solusi-solusi yang Ibu berikan terhadap permasalahan Ibu di dalam kelas pada saat Ibu mengajar seperti itu. Iya Pak. Wow. Ya, semangat Bu Tri. Bapak Di juga Pak, semangat terus Di sesi selalu Ibu memberikan sebagai coachee ya, saya sebagai coachnya luar biasa sekali. Tentunya banyak sekali yang perlu kita bicarakan Bu ya. Tentunya tadi alhamdulillah Ibu sudah melakukan percakapan dengan saya. Tentunya saya rasa ini Ibu sudah melakukan sesuai dengan
apa yang menjadi tugas ibu seperti itu ya. Ya seperti itu Bu. Saya sebagai coach hanya memberikan apa namanya pemantik untuk merespon apa yang menjadi permasalahan ibu. Namun ibu sendiri bisa menemukan ternyata bisa menemukan apa sih yang menjadi treatment untuk permasalahan tentunya tadi ya agar anak-anak itu bisa antusias belajar di kelas ketika ibu mengajar di dalam kelas seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Pak ya. Baik. Lanjut Pak ya. Jadi yang sekarang yang jadi coachnya saya, Iya, saya coachingnya Pak coachnya Wahyudi. saya Bu. Iya, oke kita Saya lanjut. coachnya, salah terbalik. Saya coachnya, Bapak sebagai Iya, coachingnya ya Pak ya. iya seperti itu. Oke. Baik, Nah, kita latihan Bu ya. Ini ada ya. permasalahan yang apa yang saya dapatkan di diri saya sendiri. Mungkin dengan saya menceritakan kepada Ibu, tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi terpecahkan nantinya mudah-mudahan Bu ya. Baik, Bu ya, kita mulai Bu ya. Iya Pak. Selamat siang Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan Ya, sehat terus Pak ya. ya mudah-mudahan sehat. Gimana perasaan Ibu hari ini? Perasaannya sudah lumayan lega gitu Pak, tenang gitu dibanding kemarin gitu Pak. Mudah-mudahan saya akan lebih semangat lagi untuk Baik, baik. Terima kasih selanjutnya. Bu. Nah, Iya. Ibu Tri, lagi sibuk nggak sekarang? Nih saya mau cerita dikit nih tentang kesulitan yang saya hadapi Bu. Kira-kira ada waktu nggak Ibu? Sibuk nggak? Oh ada Pak. Enggak Pak, enggak sibuk. Kebetulan sekarang ini masih tidak ada jam ngajar gitu Pak. Jadi bisa untuk kita sharing-sharing lah gitu Pak. Ya, begini Bu ya, kemarin kan saya itu mendapat teguran Bu dari kepala sekolah. Ya seiring berjalan kan saya ini sering telat Bu, sering terlambat lah seperti itu karena kondisi jauh seperti itu. Dan tidak mengisi absensi Bu, sidik jari kan kita sudah menggunakan absensi sidik jari Bu. Jadi saya itu dapat teguran Bu dari kepala sekolah seperti itu. Kira-kira apa yang ingin Pak Wahyudi dapatkan gitu dari obrolan kita pada siang ini Pak? Baik, nah terkait dengan saya mendapat teguran tadi Bu ya sekiranya ya ketika saya mendapat teguran kan sesuatu yang tidak enak lah Bu. Saya tidak absen, terus saya datang terlambat dan sekiranya ya Bu ya saya ingin mendapatkan solusi Bu. Kira-kira bagaimana mengenai masalah yang saya hadapi ini Bu, seperti itu. Oh, oke lah Pak. Kira-kira bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang ini setelah mendapat teguran gitu dari kepala sekolah gitu Pak? Sejujurnya Bu ya, saya merasa tersinggung Bu. Eh, saya merasa malu terhadap kawan-kawan yang lain. Saya ditegur oleh kepala sekolah. Ya, saya terlambat itu Kak Bu, karena saya terlambat itu saya ditegur oleh kepala sekolah. Ya, karena saya sudah juga Bu ya, saya sudah mengusahakan Bu ya untuk datang tepat waktu. Namun kan Bu, terkadang banyak sekali Bu ya permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ketika saya mau berangkat kerja Bu. Terutama saya itu jauh Bu ya dari tempat saya dari rumah ke tempat saya mengajar Bu ya. Ada bangun telat lah ketika saya mau apa namanya mau berangkat tuh bangun telat lah, terus ban motor bocor lah, kadang ban kempes Bu ya, terus di jalan itu karena lintas
apa namanya, lintas jalan utama itu kan, jalannya itu padat sekali, Bu, kalau sudah siang seperti itu. Jadi itu lebih, eee, telat lagi saya, Bu, untuk datang ke sekolah, Bu, seperti itu. Oh, baiklah, Pak. Menurut Bapak, Pak ya, jika Bapak sering terlambat datang ke sekolah seperti ini gitu, Pak, Ya, apa yang terjadi ya, Pak ya, kira-kiranya? ya. Dengan Bapak datang terlambat tuh apa yang terjadi Baik, kira-kiranya, Pak? menurut saya sih, eee, menurut saya nih, jika saya datang terlambat nih, karena kesiangan nih, saya juga kan telat masuk kelas, Bu, nantinya. Eee, pada saat, jam pagi itu ada jam mengajar saya ini. Ketika saya terlambat, maka saya akan terlambat juga masuk ke dalam kelas, Bu. Lalu saya tidak memberikan contoh, Bu, kepada siswa-siswi saya, Bu, untuk kedepannya. Kemungkinan kan ketika saya telat, mereka tidak merasa bersalah juga, Bu. Untuk kemungkinan besar mereka akan masuk kelas juga terlambat, Bu. Bisa mencontohkan saya seperti itu. Itu, Bu, ya, akibat dari saya terlambat tersebut. Seperti itu. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya, Jadi, tidak teladan ya, Pak ya, ya, sebagai anak gitu, gurunya ya, belum ya. datang, ya jadi tidak menjadi teladan. Jadi menurut Bapak selain itu apalagi ya, Pak? Kalau selain tidak memberi teladan gitu, Pak? Ya, tentunya kan pada saat saya mau berangkat ke sekolah itu kan saya mau cepet-cepet nih, Bu. Mau cepet-cepet, ya. Ya, tentunya resiko kecelakaan akan lebih tinggi, Bu, terhadap saya. Karena kan biasanya kalau sudah kesiangan nih, saya untuk mengejar waktu ke sekolah itu kan eh, nggak pelan, Bu, saya bermotor, Bu. Saya nyetirnya sangat ngebut sekali. Itu akan membahayakan diri saya, Bu, seperti itu. Resiko kecelakaan itu akan akan saya hadapi seperti itu, Bu. Ketika saya tergesa-gesa seperti itu, Bu. Betul, Pak ya, apalagi, melewati lintas kabupaten, padat sekali itu jalanan, Pak ya, Ya, kalau enggak betul. ini. Kira-kira, Pak, strategi apa yang Bapak lakukan agar Bapak tidak datang terlambat gitu, Pak, ke sekolah? Oh, baik, Bu. Kalau ini menurut saya, Bu, ya, mungkin nih, Bu, menurut saya selain saya bangun lebih awal, Bu, ya, saya juga menghidupkan alarm, Bu, di HP saya sehingga saya bisa bangun lebih awal lagi. Terus saya akan menghindari tidur larut malam, Bu. Saya akan kurangi begadang malam-malamnya. Terus saya juga eh, pas malam-malamnya itu saya akan menyiapkan peralatan-peralatan apa-apa saja yang perlu saya bawa untuk keesokan harinya biar nggak terburu-buru di pagi harinya seperti itu. Jadi pada malam itu saya sudah siap-siap apa-apa yang perlu saya bawa untuk bekerja ke sekolah besok. Terus lalu saya berangkat lebih awal, Bu, sebelum banyak kendaraan-kendaraan besar lewat untuk melintas di jalan raya tersebut sehingga saya aman dari risiko kecelakaan, Bu. Artinya berarti Pak Wahyudi ini akan memanage waktunya agar lebih baik lagi, Pak ya. Betul, betul sekali, Bu. Betul sekali, Bu. Lalu bagaimana nih Pak, komitmen Bapak terhadap strategi yang akan Bapak lakukan ini? Komitmennya kira-kiranya apa, Pak? Menurut saya, Bu, ya, ya saya yakin ya, Bu, ya, eh ini dapat saya lakukan, Bu, mulai besok, Bu Tri, ya. Saya akan memanage waktu saya dengan lebih baik lagi. Terus saya apa namanya akan mempersiapkan segala sesuatu hal itu di awal. Saya akan tidur lebih cepat lagi dan tidak bergadang. Terus memanage waktu dengan lebih baik lagi sehingga saya itu bisa berangkat kerja lebih awal, lebih tenang, terus lebih sampai ke sekolah tuh lebih cepat, Pak, lebih cepat, Bu, ya, lebih sampai ke sekolah sehingga saya itu tidak terlambat lagi dan tepat waktu seperti itu, Bu. Oh iya Pak. Baiklah Pak Wahyudi, kira-kira Pak,
Apa ya Pak yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan obrolan kita pada siang ini, Pak? Baik, Bu. Di awal tadi, Bu, ya, Mhm. saya itu merasa tersinggung, Bu, dengan teguran dari kepala sekolah. Saya merasa malu dan saya bingung, Bu, bagaimana mengubah kebiasaan saya tadi yang suka terlambat, terus, sering terlambat, Bu, masuk ke kelas seperti itu. Nah, pada sekarang ini, pada saat ini kan saya sudah menyadari, Bu, bahwa saya seorang guru itu kan harus memberikan teladan yang baik kepada siswa-siswi saya. Jadi, saya itu bukan hanya sekedar takut ditegur kepala sekolah, Bu, namun harus ada semangat yang menjadi teladan bagi siswa-siswi saya, Bu. Saya harus cepat datang ke sekolah dan tidak boleh terlambat lagi, Bu. Itu eh, yang saya dapatkan pada hari ini pembicaraan dengan Ibu. Oke Pak, good luck Pak ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan ya Pak ya untuk Baik, menunaikan tugas kita sebagai seorang pendidik gitu Pak. baik. Pokoknya good luck Pak, Ya, semangat baik, baik. Terima kasih, kreativitas. Bu. Amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua memberikan yang terbaik lah buat siswa-siswi kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pada hari ini saya sudah bercerita dengan Ibu. Tentunya saya sudah lega, Bu. Persoalan saya tadi kan telat, namun setelah saya berbicara dengan Ibu, saya sudah merasa lega karena saya sudah dapat solusi-solusi yang terbaik ke depan supaya saya baik, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Mudah-mudahan Ibu Pokoknya sehat tetap selalu. selalu semangat Pak ya. Baik, saya Semangat Pak. siap, siap, Bu. Saya selalu ingin semangat, Bu, ya, selalu semangat untuk memberikan terbaik buat putra-putri terbaik di sekolah saya, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya, Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu, Bu, ya. Latihan sesinya kayaknya lumayan bagus, Bu. Jadilah untuk diupload nanti di LMS. Mudah-mudahan ini nanti kita konfirmasi lagi kepada Ibu apa namanya Ibu Asih bahwa kita sudah melakukan latihan coaching pada hari ini seperti itu. Sudah dimatiin belum Pak rekamannya nih? Belum ya Bapak? Belum. Oke, saya Belum. matiin dulu, Bu, ya. Oke. Oke.